Zeniq Q Hybrid kali ini kita hanya pasang perdam full ya, dan juga ada penambahan DSP. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, pada bagian pintu bagasinya ini belum ada perdam, nanti kita akan pasang perdam di lapisan pertama di bagian dalam aja. Dan pada bagian pintu depannya sudah ada hard cover plastik yang lumayan tebal sekitar 2 mili. Oleh sebab itu pintu depan ini terasa lebih kedap bandingkan dengan sebelumnya. Tapi di pintu tengah ini belum ada hard cover plastik seperti di pintu depan, melainkan hanya cover plastik seperti ini pada mobil umumnya ya, mobil-mobil lama. Oleh sebab itu akan terasa lebih berisik. Nah, di workshop kami ini sering banget mobil Toyota Innova Zeniq, apalagi yang tipe hybrid ini pasang perdam full. Ternyata mobil hybrid ini akan jauh terasa lebih berisik dibandingkan dengan mobil bermesin bensin ataupun diesel. Karena mesin hybrid ini yang bekerja adalah baterai dan bensin. Pada saat baterainya bekerja, otomatis kabin akan terasa lebih sunyi. Nah, suara luar akan terasa jauh lebih keras masuk ke dalam. Pemasangan dimulai dari bagian lantai, di mana fungsinya ini dapat mengurangi getaran pada bagian lantai dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda, termasuk pada bagian samping fender ini. Di bagian dalam ini fungsinya untuk mengurangi kebisingan pada saat kendaraan yang lewat dari samping, dan pada bagian lingkaran roda di dalam ini dapat mengurangi kebisingan pada saat di jalan tol ya, atau di jalan yang dicor. Nah, ini proses pemasangan perdamnya kita finishing dengan menggunakan alat roll. Jadi kalau belum di roll, perdamnya ini akan mengambang, sedangkan setelah di roll, perdamnya akan menempel dengan sempurna. Dan ini adalah proses pemasangan perdam di pintu depan di lapisan pertama bagian dalam. Secara keseluruhan kita pasang perdam ya, mulai dari atas sampai bagian bawah termasuk pada bagian tulang bodinya. Nah, ini adalah proses pengerjaan lapisan keduanya, di mana perdamnya ini yang kita gunakan perdam dari asal Jerman ya, merek Jerman yaitu Ground Zero, tipenya silver, tebalnya 1,7 mili dengan bahan aluminium putih rubber yang dimana ini tidak mengandung racun, bahannya juga ringan. Kalau kena panas itu tidak menguap ya. Biasa kadang-kadang beberapa perdam itu suka bau ya pada saat panas. Dan ini sudah selesai pemasangan perdam pintu depan 2 layer, lapisan pertama dan lapisan keluarnya. Di mana perdamnya ini kita tempel secara keseluruhan jadi full, tidak ada bagian yang tidak kena perdam. Untuk kabelnya juga rapi. Terlihat di sini kabel asli bawaan mobilnya tidak kita tanam perdam, sehingga perdamnya ini menempel pada bagian bodi terlebih dahulu, baru kabel asli mobilnya ini di atas perdam guys. Jadi hasilnya seperti ini di pintu tengah, dan sudah selesai pemasangan perdam di keempat pintu, termasuk pintu bagasi, dan juga pada bagian lantai dimulai dari bawah dashboard sampai ke bagian bagasi di belakang, termasuk di bagian pintu yang kita lihat keempat titik, dan kita lihat lagi ini di bagian lantai secara keseluruhan sudah terpasang. Saran dari kami pada bagian lantai, kalau mau lebih kedap lagi, tambahkan lagi perdam lapisan keduanya dengan menggunakan Rainbow Profiline PL I 6.0. Itu adalah perdam khusus lantai yang dimana ketebalannya 6 mili. Oke, kita sudah selesai pemasangan perdam. Nah, sekarang kita balikan lagi karpet asli bawaan mobilnya. Walaupun karpet dasar ini sudah ada perdam rock wool, tentunya masih kurang sih sebenarnya. Makanya kita pasang lagi perdam aluminium Ground Zero ini guys. Jadi secara keseluruhan sudah selesai pemasangannya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian pintu bagasinya yang ini sudah terpasang perdam. Di lapisan pertama di bagian dalam, bahannya ini ringan, jadi shock breaker bagasinya akan tetap aman. Nah, saran dari kami kalau mau lebih bagus lagi, tambahkan perdam pada cover bagasinya ini dengan Rainbow PTA 10. Untuk audionya kita semua masih standar, termasuk head unit speaker. Kita hanya tambahkan DSP-M Goldhorn GDT42, di mana DSP ini sudah built-in power amplifier dengan daya 65 watt x 4 kelas AB. Untuk equalizernya ini lengkap, sudah 31 band, jadi sudah lengkap banget. Time alignment-nya juga sangat presisi. Untuk pengaturannya juga mudah dibaca, kalian juga bisa lakukan sendiri kalau kalian bisa tuning ya. High pass filter, low pass filter, ada Butterworth dan link width. Jadi sudah lengkap dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk proses tuning di workshop kami ini menggunakan Clio Pocket, di mana alat ini adalah standar tuning audio untuk kompetisi.
easy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. He's got so many people, but he's got no soul. And it's taken so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to see that it was so easy. But you're trying now. Sorry, but I had to ring your doorbell, so hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Oke guys, ini sudah selesai hasil pemasangan peredamnya. Full body di Toyota Innova Scenic. Peredam ini sudah cukup kedap menurut saya ya, dan dia ingin menambahkan suaranya lebih naik lagi ya. Kita atas permintaan yang punya mobil inginnya cuma ditambah prosesor DSP-M ya, dan supaya bassnya suaranya lebih naik. Akan tetapi memang suaranya lebih bagus dibandingin standar. Akan tetapi ini mungkin menurut saya sih kedepannya bisa diganti speakernya, akan lebih keluar lagi suara vokalnya, bassnya lebih detail ya, dan subwoofer. Oke guys, ini mungkin bertahap. Mungkin kedepannya dia yang punya mobil akan upgrade lagi untuk speaker dan subwoofernya. Oke guys, sampai di sini dulu review tentang pemasangan peredam dan DSP-M dari Goldhorn. Oke, see you in another video. Bye.